Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Maulana. Saya dari program studi manajemen pemasaran Politeknik Agroindustri. Saya akan menganalisis penjualan kerupuk emping dan makaroni dapur Ibu Gaisan. Mata kuliah manajemen retail dengan dosen pengampu Ibu Tami Kuministiti SPD MPD. Tugas dari ujian tengah semester genap. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu untuk kerupuk empingnya. Kerupuk emping umumnya terbuat dari biji tanaman melinjo yang dengan proses pembuatannya itu disangrai dan dikupas cangkangnya, lalu ditumbuk hingga pipih. Setelah itu dijemur, dan setelah dijemur seperti ini nih contohnya. Setelah dijemur langsung digoreng sama minyak panas, langsung cepat mengembang ya, supaya cepat mengembang. Dan produk yang kedua itu makaroni. Makaroni banyak ya di pasaran, beli sekilo 2 kilo gitu kan, lalu digoreng terus dicampur sama bumbu penyedap rasa. Setelah dicampur sama bumbu penyedap rasa, langsung dikemas. Ada kemasan kecil dan kemasan besar, masing-masing dari makaroni juga ada kemasan kecil dan besar. Terus dipres ya supaya kedap udara, biar gak gampang melempem. Terus manajemen operasional warungnya itu dengan sistem konsinyasi. Jadi caranya ditaruh dulu di warung, nyimpen, terus minggu depan dicek lagi habis berapa. Setelah itu tagih yang sudah lakunya, seperti itu. Tagih dari penjualan kerupuk emping atau makaroninya di warung-warung yang sepakat untuk kerjasama, seperti itu. Oke, langsung saja ke analisis penjualannya, langsung ke dashboardnya. Jadi ini adalah dashboard dari penjualan kerupuk emping dan makaroni Ibu Gaisan ya. Nah, Ibu Gaisan ini memiliki 13 customer ya. Ini nama customernya, dan ini desa-desa yang daerah yang warung-warung yang diisi oleh Ibu Gaisan. Terus ini produk-produknya dan harga-harganya. Ada makaroni kecil, makaroni besar, makaroni emping kecil, emping besar gitu kan. Terus yang lebih utama yaitu dashboardnya ya ini. Terus data order. Jadi bisnis ini udah berjalan 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun. Tapi saya filter di bulan 1 sampai bulan 3 Maret. Jadi ada ini kolom tanggal, terus ini nama customernya, terus desanya gabungan, misal terus produknya, harganya, terus kuantitinya segini dikalikan harga jadi total. Terus kalau status itu misal di minggu kunjungan itu masih ada stok, jadi statusnya masih ada sisa. Terus kalau status masih habis berarti stoknya udah habis di warung tertentu gitu kan. Setelah itu kalau misal ada sisa 3 ya berarti ditambah 10, berarti di warungnya ada 13 gitu, berarti yang 7-nya ditagih, seperti itu. Oke, langsung ke dashboardnya. Kita analisis penjualannya selama 3 bulan ini, selama 3 bulan Januari sampai Maret maksudnya. Jadi selama 3 bulan ini penjualannya itu total penjualannya itu ada 10.235.000. Terus persentase profitnya itu di 21,4% dari total penjualan ini. Terus profitnya itu 21,4%, berarti kurang lebih di 2 jutaan lah ya, 2 jutaan selama 3 bulan.
selama 3 bulan ini 2 jutaan gitu. Terus top desanya itu di Desa Gempol. Desa Gempol menyumbang penjualan 33% gitu kan. Disusul lagi sama Lemah Abang Wadas gitu kan. Lemah Abang Wadas. Terus tren sales per bulannya itu di bulan Januari 3.260.000, terus di bulan Februari 3.220.000, dan lonjakan besar di bulan Maret 3.755.000, ya kan. Seperti itu. Terus sales by produknya dipimpin oleh emping yang ukuran besar ya, sebanyak 5.175.000. Jadi kurang lebih 50%-nya itu penjualan emping ukuran besar, kurang lebih 50% ya kan. Terus ya sisanya itu menjadi produk-produk mediocre gitu kan, satelit lah gitu kan. Jadi produk ya kita katakanlah emping besar ini jadi produk utama, terus produk satelitnya itu di emping kecil, makaroni besar, dan makaroni kecil. Jadi cara mengatasinya supaya tidak over production gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak. Apabila ada permintaan repeat order atau gimana, jadi sesuaikan aja, jangan terlalu di-push besar, karena penjualan ini tidak bisa di push lagi, karena semuanya sudah terpenuhi oleh emping yang ukuran besar ya kan. Ini hanya pelengkapnya saja gitu kan. Terus penjualan terbesar di desa Gempol ya. Di desa Gempol ini ada apa? Kenapa bisa jadi 33% gitu kan? Jadi balik lagi ke data customer, ternyata di Gempol ini ada warung empal Ami, sama rumah makan sederhana, dan toko sembako ya. Dan di desa Gempol ini saya filter dulu. Nah, di desa Gempol ini rata-rata penjualannya itu 20 piece. Rata-rata penjualannya itu 20 piece. Terus dan paling besar itu di 40 piece di warung empalnya Bu Ami. Jadi disusul lagi oleh Lemah Abang. Dari Lemah Abang ini di Lemah Abang Wadas ya, rumah makan. Berarti penjualan emping dan makaroni harus terfokus di rumah makan gitu kan. Di rumah makan, karena di dua desa ini rumah makan ordernya yang begitu signifikan ya. Rumah makan sederhana, 20 rata-rata. Di 20 dan 30 ini di empal, rumah makan sederhana. Tapi rumah makan sederhana mungkin sedikit intens pembeliannya ya, jadi cepat habis, nggak cukup 1 minggu mungkin udah habis gitu kan. Berarti harus diperbanyak lagi gitu kan penyimpanan untuk orderannya itu. Nah, kita lihat dari bulan Januari ya. Bulan Januari juga tetap emping yang ukuran besar yang paling tertinggi ya, saya highlight menjadi kuning terang. Terus
di bulan Februari juga sama revenue-nya 3.320.000, sedikit menurun ya dari bulan Januari, tetap di emping yang ukuran besar sama 34% dari Gempol menyumbang 34%, dan di bulan Maret ini sangat tinggi ya 3.775.000, dan 32% dari Gempol juga, 20% Lemah Abang, dan di Mekarasi 2%. Di Mekarasi kenapa jadi 2%? Karena cuma customernya cuma dari satu ya, cuma satu, terus ketambah di Mekarasi itu jauh dari keramaian. Oke, saya kira itu ini analisis storytelling insight dari saya. Semoga dapat dipahami sama teman-teman ya. Saya Aziz Maulana, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.